Shalom anak-anak ibu yang ada di rumah. Kembali lagi kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau menyerahkan semuanya kegiatan kita hari ini. Kita mulai dengan teduh pagi. Kita bernyanyi untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas setiap berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, di pagi hari ini Tuhan kembali berikan kami waktu, kesempatan yang indah untuk boleh terus mengerjakan berbagai aktivitas kami. Tuhan Yesus, saat sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh berkati hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Engkau Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak ibu, firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak ibu, kita juga akan mendengarkan renungan dari santapan harian dengan judul Iman yang Berpadu. Ajaran Kristen tentang keselamatan berdasarkan iman dan bukan perbuatan adalah hal yang alkitabiah. Akan tetapi, banyak orang Kristen justru terlena sehingga tidak lagi melihat pentingnya perbuatan sebagai bukti nyata dari iman yang dimilikinya. Yakobus menunjukkan ada iman yang mati, yaitu iman yang tidak disertai perbuatan. Ia tidak memisahkan antara iman dan perbuatan, tetapi ia menunjukkan imannya dengan perbuatan-perbuatannya. Iman yang benar mustahil tanpa disertai perbuatan yang benar. Iman tanpa perbuatan sungguh menyedihkan, karena disejajarkan dengan iman yang dimiliki setan-setan. Itu tertulis di ayat 19. Teladan iman yang sejati dapat kita jumpai melalui kehidupan bapa orang beriman, yaitu si Abraham. Imannya kepada Allah ditunjukkan melalui keberaniannya mengorbankan anaknya Ishak. Allah pun memperhitungkan tindakannya sebagai kebenaran. Demikian juga dengan Rahab, seorang wanita yang dipandang rendah dan berdosa. Menurut penafsiran Yahudi, dikatakan bahwa Rahab sudah melacurkan diri selama 40 tahun, yaitu sejak ia berusia 10 tahun. Namun, ia pun dibenarkan karena keberaniannya menyambut para pengintai Israel dengan mempertaruhkan nyawanya. Keberaniannya itu adalah bukti dari imannya. Pesan Yakobus semakin jelas bahwa iman tanpa perbuatan adalah seperti mayat, tubuh tanpa roh. Iman seharusnya berpadu dengan perbuatan. Allah mengkehendaki iman dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan kita. Iman dan perbuatan adalah kesatuan yang tidak dipisahkan. Nah, melalui perbuatan kita menunjukkan dan membuktikan iman yang sejati di dalam kehidupan kita. Kini kita bisa mulai berpikir bagaimana kita mengekspresikan secara nyata iman kita kepada Kristus. Caranya adalah dengan mengisi hidup kita dengan mengasihi, memperhatikan pimpinan, memperhatikan anak-anak, teman-teman, bahkan memperhatikan seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, melalui perbuatan-perbuatan tersebut, kita berharap orang-orang yang kita kasihi juga merasakan iman yang sejati. Kiranya seluruh perbuatan kita menyatakan iman yang sejati kepada Allah. Nah, demikian anak-anak ibu firman yang boleh kita dengarkan, yang boleh terus menguatkan kita, dan hari ini kita diingatkan supaya kita memiliki iman dan juga
memiliki perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman yang kita percayai. Demikian firman Tuhan. Kita akan tutup teduh pagi kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh kembali diingatkan oleh firman-Mu supaya kami boleh terus memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan, bahkan kami mampu untuk boleh memiliki perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman yang kami percayai. Terima kasih Bapa, mampukan kami anak-anak-Mu ini sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Kami akan memulai pembelajaran kami hari ini Bapa. Tuntun kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh menjagai kami, yang boleh menuntun kami sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.